Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema pahlawan dari negeri cahaya. Satu tema yang cukup menarik yang akan kita bersama-sama bahas pada malam hari ini. Saudara yang terkasih, pada suatu saat saya mengunjungi salah seorang gembala sidang. Gembala sidang ini dalam kondisi belum sehat betul. Dia masih sakit, saudara. Dan pada saat itu dia bercerita kepada saya bagaimana dia mengalami sakit yang sangat menekan karena sampai dia sesak napas dan sangat berat sakitnya berhari-hari. Namun ada sesuatu yang menarik dari pembicaraan ini adalah ketika Bapak Gembala itu bercerita, dia katakan begini, saya pada saat itu sampai berpikir, sebetulnya Bapak Yahweh itu ada atau tidak. Saya terkejut, saudara-saudara. Saya terperanjat. Lalu saya memberikan penyelesaian secara alam supranatural. Saya berpikir untung saya datang ke sini. Kalau tidak, seandainya dia sehat pun, posisinya sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Karena dia tidak menyadari bahwa posisi yang ada di dalam kegelapan, itu sebetulnya dia sudah meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Makanya saya katakan, tugas dari seorang gembala itu tidak mudah, saudara-saudara. Dia harus banyak berinteraksi dengan orang yang kadangkala energinya bisa kesedot orang lain. Kalau tidak waspada, tidak berhati-hati, maka yang terjadi dia pelayanan, tetapi hanya sebuah gerak momentum saja. Sama seperti kipas angin, dia jalan berputar dengan kecepatan tinggi. Tetapi pada saat aliran listrik dari stop kontak diputus, kipas angin itu masih tetap berputar. Tapi perputarannya itu saya menyebutnya gerak momentum. Bapak Ibu yang terkasih, saat itu lalu saya mengajak Pak Gembala ini berdoa, saya bertindak selaku imam, dan saya memintakan ampun. Saya katakan, Bapak Yahweh, saudara saya ini, dia sudah meragukan akan kasih-Mu. Bahkan dia sempat berkata, Bapak Yahweh itu sebetulnya ada atau tidak. Secara hukum supranatural, dia sudah terpisah daripadamu. Saya memintakan ampun atas namanya. Dan hari ini Tuhan kembali bisa dilayani. Dan dia menyelesaikan secara alam supranatural. Bapak Ibu yang terkasih, kondisi seperti inilah yang saya sebut sebagai darkness of the soul, atau jiwa yang berada dalam kegelapan. Secara logika, secara formal, bisa saja dia tetap berada dalam posisi yang aman sebagai seorang gembala. Tetapi secara alam roh, dia ada dalam bahaya yang sangat besar di hadapan Tuhan.
Jika saya berhenti sampai di sini, saya mungkin perlu bertanya kepada Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di berbagai belahan dunia, dimanapun saudara berada. Apakah posisi saudara itu sama dengan Bapak Gembala ini? Saudara melihat kondisi keadaan zaman yang tidak menentu. Ekonomi carut-marut. Bahkan mungkin saudara baru saja kehilangan pekerjaan. Lalu disitulah saudara mempertanyakan sebuah pertanyaan besar. Benarkah Bapak Yahweh itu ada? Kondisi-kondisi yang seperti ini yang harus kita sikapi, Bapak Ibu. Karena kalau tidak, saya katakan saudara ada dalam bahaya yang sangat besar. Saat saya berdoa, saya merasakan ada aura kegelapan di dalam jiwanya. Sampai waktu itu saya berpikir, untung saya datang, sehingga saya bisa mengadakan penyelesaian. Lah kalau tidak, siapa yang mengadakan penyelesaian hal ini? Bapak Ibu yang terkasih, jikalau saudara ada dalam posisi yang sama dengan Bapak Gembala tadi, ketika saudara ada dalam posisi di mana saudara mulai meragukan akan kebesaran Bapak Yahweh, ada baiknya saya akan doakan saudara saat ini. Sebelum saya lanjut, saya yakin ada di antara saudara, mungkin saudara bukan gembala, tapi saudara adalah jemaat biasa. Sehingga ketika melihat kondisi seperti ini lalu saudara bertanya, benarkah Bapak Yahweh itu ada? Kenapa aku harus mengalami peristiwa seperti ini? Ayo, sebelum saya lanjut pembahasan saya akan ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Karena saya tahu posisi yang seperti ini saudara ada dalam bahaya. Nah, sekarang Bapak Ibu, jikalau saudara betul-betul merasakan apakah Bapak Yahweh itu ada, saya akan ajak saudara berdoa. Sekarang angkat tangan saudara, ya, tangan kanan saudara taruh di dada, tangan kiri saudara angkat. Ya, sekali lagi, tangan kanan saudara taruh di dada, tangan kiri saudara angkat. Saya akan doakan saudara saat ini. Kami tunduk di bawah kaki-Mu pada saat ini ya Bapa Yahweh. Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan. Bapa, di tengah-tengah kondisi keadaan yang carut-marut, mereka mulai meragukan akan kasih Bapa. Mereka mempertanyakan, benarkah Bapak Yahweh itu ada? Tuhan, kami bertindak selaku imam atas mereka semua, anak-anak-Mu yang mengangkat tangan dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau melihat kondisi saat ini Tuhan. Di berbagai belahan dunia manapun. Saya memintakan ampun atas apa yang membuat mereka ragu akan kebesaran kasih Bapa Yahweh. Oleh sebab itu dengarkan doa kami Bapa Yahweh. Ampuni mereka semua yang meragukan akan kasih Bapa yang begitu sempurna. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya pada saat ini Engkau berkenan untuk mengampuni dan berkenan pula untuk tinggal bersama-sama mereka selalu. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang setia
yang selalu menjadi pelindung atas umat-umat-Mu. Ampuni mereka semua ya Tuhan, karena mata mereka berpaling daripada-Mu. Tapi hari ini, biarlah mereka melihat karya kemuliaan Bapa Yahweh, kasih yang besar menyelingkupi kehidupan mereka. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin sekalipun tidak ada apa-apanya, tetapi kalau Engkau berfirman, kamu hidup 1000 tahun lagi, maka kami akan tetap hidup. Sekalipun kami tidak melihat apa-apa. Kami hanya melihat bahwa firman-Mu itu sangat berkuasa. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Berkati setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan atas mereka. Dan saya katakan saudaraku, dimanapun engkau berada, hai jiwa, tenanglah, ada Roh Kudus bersamamu saat ini. Jangan takut, jangan gentar. Perlindungannya itu nyata. Kondisi seperti apapun, engkau selalu ditopang oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagi saudara yang tadi berdoa dan merasakan sebuah pertanyaan besar, sebetulnya Bapa Yahweh itu ada. Hari ini saya katakan, engkau kembali berkenan di hadapan Tuhan. Pegang firman-Nya, taruh di dalam hatimu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya menyadari bahwa ketika ada aura kegelapan yang menguasai jiwa saudara, yang tadi saya katakan dengan istilah darkness of the soul, kegelapan jiwa, itu berarti ada kekuatan setan yang mendekati hidup saudara. Saya mendengar beberapa kesaksian dari orang-orang yang mengalami sakit yang mereka sebut Corona 19. Mereka selalu didatangi oleh setan, saudara. Saya mendengar kesaksian dari Ibu Frida juga didatangi setan. Saya mendengar kesaksian dari Pak Nowo juga didatangi setan. Saya mendengar dari Pak Titus Subari juga didatangi setan. Jadi di sini ada peran kekuatan setan yang berusaha untuk melibas kehidupan anak-anak Bapa Yahweh. Kegelapan jiwa itu adalah saat di mana saudara berada dalam posisi jauh dari Tuhan. Adanya perang batin. Tuhan ada enggak ya? Disinilah peran setan itu langsung mengambil alih dan menyuntikkan kata-kata di dalam pikiran saudara. Percuma kamu ikut Tuhan, apa artinya? Mana pembelaan Tuhanmu? Katanya Tuhan itu hebat. Bapak Ibu Saudara, kondisi seperti ini itu persis seperti bangsa Israel pada saat dia berada di padang gurun. Pasti setan terus menyuntikkan kata-kata. Di mana kehebatan Tuhanmu? Dia bisa bikin mujizat tulah 10 kali. Tetapi engkau di padang gurun ini kamu tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mana kebanggaanmu akan Tuhan? Saudara,
Kalau saya melihat hal seperti ini, saudara baca di dalam kitab suci bukan? Bagaimana bangsa Israel itu mengeluh, bersungut-sungut, seolah-olah Tuhan itu terlalu jauh. Padahal bangsa Israel itu seharusnya kalau orang sekarang bilang itu menyadari. Bukankah tiap-tiap hari dia melihat tiang awan ketika siang hari dan malam hari ada tiang api, tiang awan itu berubah jadi tiang api. Coba fenomena ini kan sebetulnya fenomena yang saya nyebutnya super dahsyat, saudara. Tetapi karena tiap hari mereka lihat, sehingga dianggapnya itu ya biasa-biasa saja. Sama seperti kita. Kita bisa bernafas, tarik nafas, hembuskan nafas. Tiap hari seperti ini, saudara tidak pernah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, saudara bisa bernafas. Baru ketika saudara lenggek-lenggek mau mati, baru menyadari bagaimana nafas itu sangat mahal harganya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang apa itu kegelapan, tadi saya menyebutnya darkness of the soul. Itu berarti orang berada dalam situasi gelap, saudara. Nah, kegelapan ya itu ditulis dengan 3 huruf. Het, Shin, dan Kaf. Dibaca Hosek. Hosek itu adalah kegelapan. Kalau kita mau melihat kata kegelapan yang ditulis dengan Het, Shin, dan Kaf, dibaca Hosek, maka kita tahu bahwa Het itu simbolnya adalah pagar sebagai gambaran sebuah penyekat atau dipisahkan, dan nilai gematria Het itu adalah 8. Sementara Shin ini artinya diremukkan, saudara. Dan Shin ini memiliki angka gematria 300. Sementara Kaf itu adalah tangan yang menekuk dan memiliki nilai gematria 20, sehingga jumlahnya 328. Saya mencoba untuk mencari tahu kalimat apa kira-kira yang memiliki nilai yang sama, dan ternyata saya menemukan nilai yang sama ketika posisi Shin itu berada di depan dan Kaf ditaruh di tengah serta Het ditaruh di belakang yang dibaca dengan kata Sahah. Nilainya tetap sama tapi artinya berbeda, yaitu melupakan. Seperti yang tadi saya katakan, ketika jiwa seseorang dalam kegelapan, itu sama saja kita melupakan akan kemahakuasaan Bapa Yahweh. Melupakan bagaimana dahsyatnya Tuhan yang selalu melindungi kita. Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya mengatakan bagaimana bangsa Israel berada di padang gurun, dia isinya cuma mengeluh, bersungut-sungut, nggak ada ucapan syukur, marah-marah. Ayo coba Bapak Ibu, mari kita akan koreksi diri kita masing-masing. Kondisi memang seperti ini. Kalau saudara marah, terus saudara mau apa? Ini pertanyaan sederhana, saudara. Kalau saudara mau ngamuk, terus ngamuk sama siapa? Ingat, apa yang terjadi sekarang itu sudah tertulis dalam kitab suci.
Dan kalau kita meneliti dengan jelas sekali, maka kita menemukan bahwa masa-masa kedatangan Mesias itu sudah sedemikian dekat. Jadi saudara, jika saudara punya konsep, saya punya konsep yang mungkin bisa membuat saya tidak akan bisa mengalami seperti itu. Konsepnya adalah begini, saudara. Paling-paling mati. Mati sekarang, mati lusa, mati besok, sama enggak kira-kira? Sama, Bapak Ibu. Jadi finalnya itu mati, saudara. Kalau toh kita mengalami penderitaan, saya berpikir, sak berat-beratnya penderitaan di dunia ini, ada batas waktunya. Kalau sampai orang tidak kuat dalam penderitaan, paling-paling dia akan mati, saudara. Mati sudah pindah alam, selesai tugas kita. Daripada kita ngomel, kita marah-marah, kita lalu mengumpat, menggunakan kata-kata yang tidak nyaman, akhirnya yang terjadi diri kita sendiri yang menderita. Darkness of the soul itu sangat berbahaya. Karena secara alam supranatural dia berada di lorong kegelapan. Yang tentunya dia berada di jalur yang menuju kebinasaan. Darkness of the soul itu bisa saja datang berulang-ulang saat orang mengalami tekanan, penderitaan, apalagi dia sendirian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang apa sih sebetulnya penyebab dari kegelapan jiwa ini. Nah, tadi saya katakan bahwa dengan kita berada dalam kegelapan, khosyek itu sama dengan sahah, yang artinya melupakan. Ketika saudara melupakan Tuhan, melupakan kemahakuasaan Bapa Yahweh, posisi saudara sangat berbahaya. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa sih penyebabnya sebetulnya? Nah, saya menemukan ada 4 hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah transfer spirit dari orang lain atau pergaulan. Karena kita seringnya bergaul dengan orang-orang yang selalu ngomong hal-hal yang negatif. Kita sering kali bergaul dengan orang-orang yang orang Jawa itu ngomong sering misuh. Sering mengucapkan kata-kata kebun binatang. Itu akan terjadi transfer spirit kepada kita. Dan orang-orang yang seperti ini akan bisa berada dalam kegelapan. Makanya saya katakan, jagalah pergaulan hidup saudara. Bukan cuma itu saja, tetapi ada transfer spirit dari orang lain. Kalau saudara tidak menjaga, saya beberapa waktu ini sering konseling dengan banyak orang, Bapak Ibu. Baik yang datang ke Kehilat ini, ke pastori temuin saya, maupun konseling via telepon. Dan mereka rata-rata banyak bercerita bagaimana tekanan yang begitu hebat. Dia mendengar ancaman-ancaman yang begitu mengerikan. Sehingga kalau saya tidak menjaga iman saya, maka saya pun ikut ke transfer roh saya. Jadi saya akan terus memandang kepada kemahakuasaan Bapa Yahweh. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu.
Yang kedua yaitu seringnya mendengar berita-berita sampah. Berita sampah adalah berita di mana hal itu tidak akan bermanfaat sama sekali dalam kehidupan kita. Berita-berita sampah kalau saudara lihat di internet begitu banyak sekali. Di sana diceritakan update corona. Saya mau tanya, manfaatnya apa untuk saudara update itu? Apakah saudara itu sebagai petugas statistik yang harus meneliti dengan teliti update siapa yang mati, siapa yang hidup? Itu yang saya sebut berita sampah. Tidak ada artinya sama sekali untuk hidup saudara. Jadi kenapa saudara banyak mengakses hal-hal yang seperti itu? Di internet itu banyak sekali. Cuman sayangnya, nggak ada tuh, jarang lah boleh dibilang. Yang menunjukkan berita itu membangkitkan semangat. Nggak ada, saudara-saudara. Yang ada orang ditakut-takuti terus tiap hari. Ya jebol, saudara, sering ditakuti terus kayak gitu. Kenapa tidak diupdate kesembuhan, sekian kesembuhan. Tiap hari yang dimunculkan itu. Nah, itu baru angkat jempol saya. Yang lebih lucu lagi, orang ditakut-takuti, ada peti mati, jalan ke sana kemari. Lalu apa maksudnya? Harusnya kan orang dikasih semangat, saudara. Nah kalau saudara mengaksesnya model kayak begitu, repot, saudara-saudara. Itu adalah yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu merasa hidup sendiri. Memang di sini saya perlu memberitahu bagaimana saudara harus saling mengingatkan, saling memberi salam satu dengan yang lain. Shalom Bapak Ibu, bagaimana sehat-sehat? Saudara enggak merasa sendiri. Saya bersyukur beberapa waktu ini banyak orang yang memberi salam kepada saya. Dia bilang, Shalom Pak Lukas, lama enggak ketemu, saya kangen. Bagaimana kondisi kesehatan Bapak? Saya katakan, ya saya puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati. Kondisi saya adalah sehat, baik, sejahtera, dahsyat, luar biasa. Ternyata kalau kita melihat Bapak Ibu, orang yang banyak memberi salam, itu bisa membangkitkan semangat. Apalagi kalau jawabannya, wow, dahsyat luar biasa. Orang akan senang sekali. Saudara. Tapi coba kalau orang ngomong sama saya, bagaimana Pak Lukas? Waduh, lemes sih, repot iki. Gimana saudara? Jadi hidup sendiri itu berbahaya. Saya ambil satu contoh. Bahkan orang yang terkenal, saya bacakan di dalam kitab Matius atau Matius pasal 11 ayat 2-3 dikatakan demikian. Dan setelah Yohanes di dalam penjara mendengar pekerjaan-pekerjaan Hamasyah, seraya mengutus 2 muridnya, dia bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Coba saudara. Di sini diceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Dia merasa hidup sendiri. Lalu didatangi muridnya Yohanes Pembaptis, dibesuk. Dan tentu saja murid ini cerita bukan? Bagaimana pekerjaan Yesua di luaran sana. Tapi karena Yohanes ini merasa sendirian. Yohanes ngomong sama muridnya, tolong kamu nanti kalau keluar dari sini temui Yesua ya.
tanya dia, apakah kamu itu Mesias yang dijanjikan atau bukan? Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, itu yang saya sebut dengan darkness of the soul, kegelapan jiwa. Dia meragukan bahwa Yesua itu betul-betul Mesias. Padahal sebelumnya Yohanes sendiri merasa untuk membuka tali kasutnya pun tidak layak. Saya bacakan saudara. Di kitab Matius atau Matius 3 ayat 13 sampai 17. Kemudian datanglah Yesua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencegah dia dengan berkata, seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Akan tetapi sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran. Maka dia pun menurutinya. Dan sesudah dibaptis, Yesua segera keluar dari air, dan tampaklah langit terbuka baginya, dan dia melihat Roh Elohim turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Dan perhatikanlah suatu suara dari sorga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Bapak Ibu yang terkasih, di sini Yohanes Pembaptis sendiri yang membuat sebuah pernyataan. Di kitab yang lain, Yohanes sempat berkata, aku membuka tali kasutnya saja tidak layak. Dan Yohanes membaptis Yesua, dan apa yang dia lihat? Ketika Yesua dibaptis, dia keluar dari air. Kitab suci mengatakan, suatu suara dari sorga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Kalau saya berhenti sampai di sini, maka saya perlu kasih tahu kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Saat engkau dimeterai, dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus, peristiwa yang Yesua alami akan saudara alami. Artinya apa? Ketika saudara keluar dari air, maka dari sorga, dari Syamayim, mulai mengenal saudara dan berkata, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada saat ini saya membuat sebuah pertanyaan kecil. Benarkah engkau yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, engkau sudah dimeterai atas namanya? Atau saudara dimeterai atas nama sesembahan yang asing, yang bukan dari Israel? Saya berharap saudara bisa terbuka pikiran dan hati saudara. Ini bukan masalah doktrin gereja, ini bukan masalah agama, tapi ini masalah dunia alam supranatural. Benarkah engkau telah termeterai atas nama Bapa Yahweh? Atau saudara masih ada dalam meterai yang salah? Kebanyakan orang berkata sama saya begini, orang dibaptis itu kan 1 kali, enggak boleh 2 kali, betul. Lah tapi nek 1 kali tapi formulanya salah, apakah berarti salah juga enggak apa-apa begitu? Enggak bisa saudara. Alam supranatural itu memiliki hierarki.
memiliki aturan yang harus kita sama-sama lakukan. Nah, sekali lagi, bukankah Yohanes juga melihat roh Elohim yang turun ke atas Yesua seperti burung merpati? Tetapi kenapa dia meragukan, saudara? Kembali lagi, karena dia merasa hidup sendiri. Contoh lain, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi yang hebat, tetapi juga dia mengalami hal yang sama. Jadi, saya bisa memaklumi akan sikap dari Bapak Gembala yang sampai dia berkata, sebetulnya Bapak Yahweh itu ada atau tidak. Saya akan bacakan Bapak Ibu bagaimana Elia yang juga mengalami darkness of the soul, di mana jiwanya itu ada dalam kegelapan. Di dalam kitab Melehim Alef atau 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat 3, 4, dan 9, saya bacakan untuk saudara. Sekali lagi, Melehim Alef atau 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat 3, 4, dan 9. Maka Elia menjadi takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan tiba di Berseba, wilayah Yehuda. Dia meninggalkan bujangnya di sana, sedangkan dia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia memohon untuk hidupnya, bahwa dia ingin mati dan berkata, cukuplah sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Dan dia tiba di sana di sebuah gua, lalu bermalam di situ. Dan sesungguhnya firman Yahweh datang kepadanya dan berkata, sedang apa engkau di sini, hai Elia? Inilah orang yang sedang berada dalam kegelapan jiwa. Imannya berada di titik yang paling bawah. Oleh karena itulah Bapak Ibu, pentingnya kita saling menguatkan. Karena kalau saudara hidup sendiri, tidak ada yang memberi kekuatan, jangan-jangan saudara akan mengalami hal yang sama. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus menyadari bahwa yang namanya keselamatan itu sifatnya pribadi lepas pribadi. Barusan saya diundang oleh satu orang jemaat, di mana ayahnya sudah mulai ada tanda-tanda dia akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya datang ke situ dan kebetulan pada saat saya berdoa penyerahan, di situ adalah salah satu orang, saya agak lupa namanya, wajahnya juga lupa karena ditutupi masker, saudara. Lalu orang ini berkata begini sama saya, Pak Lukas, saya dulu bergereja di tempat Pak Lukas. Oh iya? Terus sekarang bergereja di mana? Dia sebutkan. Lalu saya tanya, kenapa kok kamu tidak lagi kembali ibadah? Bukankah di tempat saya yang dipanggil itu Bapak Yahweh, Tuhan pencipta alam jagat raya, namanya Yahweh, itu dari Israel. Ya habis bagaimana ya Pak? Saya kan ikut suami. Saya tanya, kalau sampai ternyata kamu meninggal, tolong saya tanya, bisakah suamimu menolongmu? Ya enggak bisa. Lah kalau enggak bisa, kenapa yang ditakutkan apa?
Yang namanya iman itu sendiri-sendiri, nggak bisa nebeng. Saya kasih tahu, saya injilin kembali, saudara. Dan saya katakan, ayo kembali beribadah. Agar supaya kamu diselamatkan, meteraikan kehidupanmu dalam nama Bapa Yahweh. Ya kalau di Magelang itu orangnya nyenengke, saudara. Dia selalu mengatakan, oh iya Pak, saya mau, ambuh jebabule kayak apa nggak tahu, saudara. Itu ciri khasnya orang Magelang kayak gitu. Ayo datang lagi, oh iya. Magelang kan gitu ya. Tapi ditunggu nggak kunjung datang, saudara-saudara. Kenapa kok kamu nggak kelihatan di kehilat? Kayak sibuk Ya jangan gitu, kan kamu ditolong Tuhan. Ayo datang lagi ya. Oh ya, wah bombongke saudara ya. Orang Magelang itu gitu, bombongke saudara. Ya. Tapi ditunggu, nggak datang saudara. Saya berharap orang yang tadi saya sampaikan bisa datang saudara-saudara. Ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana seorang malaikat Bapa Yahweh sampai memberi kekuatan. Itulah yang saya katakan bahwa kita itu butuh ditopang. Saudara pikir hidup kita berapa lama sih di dunia ini, saudara? Kalau saya lihat situasi begini, nggak lama Yesus mau datang. Ayo benahi hidupmu, saudara. Saya bacakan lagi di kitab Melehim Alef, pasal 19 ayat 4, ayat 9, ayat 10, dan ayat 13 sampai 14. Sekali lagi, Melehim Alef atau 1 Raja-Raja 19 ayat 4, 9, 10, 13, 14. Saya bacakan. Sedangkan dia sendiri pergi ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian dia memohon hidupnya bahwa dia ingin mati dan berkata, cukuplah sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku karena aku tidak lebih daripada leluhurmu. Itu yang tadi kita baca. Dikatakan apa? Bahwa dia ingin mati, saudara-saudara. Dan dia pergi ke sana di sebuah gua bermalam di situ. Dan sesungguhnya firman Yahweh datang kepadanya dan berkata, sedang apa engkau di sini, hai Elia? Dan dia menjawab, aku sesungguhnya sangat giat bagi Yahweh Sebaot, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dan hanya aku seorang dirilah. Nah ini saya garis bawahi. Aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Dan terjadilah sesudah Elia mendengarnya. Dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu keluar dan berdiri di ambang gua itu. Dan perhatikanlah, suatu suara datang kepadanya yang berbunyi, apa yang engkau perbuat di sini, hai Elia? Dan dia menjawab, aku sangat giat bagi Yahweh, Elohim semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Kembali ada kata berusaha mencabut nyawa. Berarti kalau orang dicabut nyawanya, mati enggak Bapak Ibu? Mati bukan? Tetapi sama-sama mati, kenapa dia lebih baik minta mati sendiri? Toh kalau sama-sama mati ya sudah. Begitu Ratu Isabel kasih utusan, harusnya Elia berkata, coba kamu ngomong sama ratumu itu ya. Kamu katakan bahwa kamu juga akan mengalami sama seperti salah satu dari nabi-nabi Baalmu. Harusnya begitu, saudara. Dia melawan nabi-nabi Baal tuh enggak main-main loh.
sekitar 450-an Nabi Baal. Itu saja sampai mereka mati disembelih di situ. Lah sama Ratu Isabel perempuan kok bisa takut ya? Ada apa di situ, saudara? Karena dia sudah membuka celah sehingga hatinya menjadi ragu. Kenapa dengan 450-an Nabi Baal, laki-laki semua, dia berani kok sama perempuan saja takut? Ada apa itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu karena apa? Dia tidak membentengi diri. Seharusnya tiap-tiap manusia kita semua harus selalu membentengi diri dan berkata, Tuhan, Engkaulah pelindungku yang ajaib. Engkaulah pembelaku yang agung. Jadi kita akan selalu berada dalam keadaan kuat. Jadi saya tadi katakan kalau dia ingin mati, kenapa bersembunyi? Bukankah seharusnya dihadapi saja? Toh tujuannya juga sama kok, mati juga. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat yang berikutnya. Yang keempat. Ya. Apa yang menyebabkan rontoknya iman? Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa kehilangan kepercayaan terhadap kemahakuasaan Bapa Yahweh? Yaitu ketika diancam. Ancaman datang itu membuat ketakutan, saudara. Ya memang saya menyadari orang yang tidak punya latar belakang dunia kekerasan, itu kalau dengar ancaman itu, wah takutnya luar biasa, saudara. Karena dia tidak terbiasa memacu adrenalin. Ya, tapi kalau orang yang hidupnya dulu dalam dunia kekerasan, dia nggak akan pernah takut dengan ancaman. Saya selalu berpikir begini, selama yang ngancam itu makannya nasi dan minum air, nggak ada yang perlu ditakutkan. Kalau takut itu kalau yang ngancam saudara itu makannya paku, baut, mur, jarum, minumnya air keras, lah itu boleh saudara takut. Kita yakin saja bahwa Bapak Yahweh itu menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita harus yakin di situ. Nah, coba kita lihat bagaimana caranya agar supaya kita bisa membuat kegelapan di dalam jiwa kita itu bisa sirna, bisa hilang. Itu bagaimana, saudara? Yang namanya kegelapan itu hanya bisa dikalahkan dengan satu hal, yaitu apa? Munculnya cahaya. Itu sebabnya tadi saya memberikan tema awal, pahlawan dari negeri cahaya. Saudara pasti tahu siapakah sosok pahlawan yang datang dari negeri cahaya itu. Siapakah dia? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Bahkan Yeshua sendiri mengatakan, Akulah terang dunia. Di dalam kitab Yohanan pasal 8 ayat 12 dikatakan demikian. Selanjutnya Yeshua berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Jadi untuk membuat kegelapan yang ada di dalam jiwa kita, cukup nyalakan cahaya saja. Bangkitkan kemenanganmu, nyalakan pelitamu, satukan dirimu dengan pahlawan dari negeri cahaya. Dialah Yeshua HaMashiach. Tinggal saudara katakan, Yehi Or.
Ya, jadilah terang, maka terang itu akan muncul. Saudara. Ini ya, kehilat ini. Ini kalau nggak ada cahaya, gelapnya minta ampun, saudara. Saudara nggak bisa membuat tempat ini menjadi terang dengan pisau, nggak bisa. Saudara juga tidak bisa membuat cahaya tempat ini menjadi terang dengan marah-marah, nggak bisa. Tapi cukup dengan menyalakan lampu, celak, semuanya akan terang dan kegelapan otomatis pergi. Sekali lagi, otomatis pergi. Ketika di dalam dirimu ada cahaya, yaitu Yeshua HaMashiach, maka jiwamu akan penuh dengan cahaya. Ketika jiwamu penuh dengan cahaya, Yeshua sekarang menjadikan kita sebagai terang dunia. Jadi yang terang dunia sekarang bukan lagi Yeshua, tetapi kita semuanya, saudara. Di dalam kitab Matius pasal 5 atau Matius 5:14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Jadi sebetulnya yang harus kita lakukan dengan sangat mudah adalah sadari diri kita masing-masing. Lalu katakan, Yeshua, bangkitkan iman kami. Engkau ada di dalam diriku. Engkau hidup selamanya. Engkaulah terang dunia. Cukup ngomong begitu, saudara. Maka jiwamu yang ada dalam kegelapan, kegelapan itu akan pergi secara otomatis. Karena Yeshua, sumber cahaya itu ada di dalam diri kita. Kalau sumber cahaya itu ada dalam diri kita, maka seperti yang Yeshua katakan, kita menjadi terang dunia. Dunia ini sedang ada dalam kegelapan. Bukan kegelapan secara fisik, tetapi kegelapan secara alam supranatural. Kita harus memberitakan keselamatan. Waktunya sudah sangat singkat. Pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, saudara. Seperti kembali tadi saya katakan, Yeshua berkata, kamu adalah terang dunia. Yohanan 9 ayat 5 dikatakan, selama aku berada di dunia, akulah terang dunia. Yohanan atau Yohanes 12 ayat 46, akulah terang yang telah datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, ia tidak tinggal dalam kegelapan. Di sini syaratnya cuman percaya. Hanya itu saja, saudara. Yeshua tidak butuh kata-kata yang jelimet, aturan-aturan yang ribet. Yeshua tidak butuh. Yang Yeshua butuhkan adalah kamu percayai akan kedatangan cahaya, kedatangan pahlawan dari negeri cahaya, maka cahaya itu akan hidup dalam dirimu. Dan ketika kita mati, kita sudah dipastikan kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Cukup berkata, bukankah seperti waktu Bapak Yahweh menciptakan alam jagat raya ini? Dikatakan kegelapan menutupi samudera raya dan roh Elohim mengerami samudera raya itu. Tapi Bapak Yahweh berkata apa? Yehi or, jadilah terang. Dan kitab suci mengatakan terang itu pun jadi. Cukup hanya sebuah kalimat saja. Jadilah terang, maka terang jadi. Saudara bisa berkata, hai jiwa, hidup kembali kamu. Ada cahaya kemuliaan Bapa Yahweh tinggal bersamamu. Saudara pasti akan bangkit iman saudara-saudara. Ya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, hidup ini sementara. Jangan takut, rasakan kehadiran sang pahlawan kita, Yeshua HaMashiach, sebagai sumber cahaya
untuk menerangi kegelapan yang ada dalam jiwa kita. Saya katakan selama pahlawan dari negeri cahaya itu tinggal di dalam diri kita, yang ada dalam diri kita itu adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Dan saudara tahu, hidup yang berkemenangan itu tidak bisa dihambat dengan kondisi dan keadaan serta situasi yang ada seperti saat ini. Karena yang ada di dalam diri Tuhan untuk saudara adalah, aku jadikan engkau sebagai seorang pemenang. Engkau bukan dijadikan untuk menjadi ekor, namun engkau dijadikan sebagai kepala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk selalu melekat kepada Bapa Yahweh, karena Dia adalah terang dunia. Yesus sudah menunjukkan kemahakuasaannya. Dia turun ke dalam dunia ini dan Dia berkata, kamulah terang dunia. Dan sekarang Bapak Ibu, engkau yang waktu-waktu yang lalu mengalami kelemahan. Engkau yang waktu-waktu yang lalu mengalami yang namanya darkness of the soul. Hari ini saya tegaskan, engkau adalah terang dunia. Engkaulah yang akan mengubah kondisi dunia ini. Engkau bukan orang yang kalah. Engkau bukanlah seorang pecundang, tetapi engkau adalah orang-orang yang dijadikan Tuhan untuk hidup dalam kemenangan. Jadi, jangan melihat kondisi seperti ini. Lihat saja, Yesua ada di dalam hatimu sampai selama-lamanya. Kalau toh kita tidak bisa ketemu secara fisik di dunia ini, kelak kita akan berjumpa bersama-sama di Syamayim yang kekal, di negeri yang tidak pernah ada malam, negeri yang penuh cahaya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Dan kami percaya bahwa di dalam diri kami ada kekuatan supranatural yang sangat luar biasa. Kami tahu bahwa kelak ketika kami mati, kami akan bersama-sama berkumpul di Syamayim yang maha kekal, yang penuh kebahagiaan sampai selama-lamanya. Bapa, beri keberanian dan kemampuan untuk anak-anak-Mu yang waktu yang lalu sedang merasa ketakutan. Tapi hari ini mereka bangkit semuanya. Mereka hidup di dalam kemurahan, anugerah dan kasih karunia. Terima kasih Bapa Yahweh. Meteraikan firman ini di dalam hati seluruh umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar, tidak ada pengumuman. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka boleh sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Sekalipun kami belum bisa berkumpul bersama, namun melalui streaming ini, anak-anakku akan tetap mendapatkan kekuatan iman. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya.
Eye farehe ka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair o faruk adabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih. Kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besyam Yesua hamasya waruah hakodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Tuhan
menghibur, duka lara menjadi